Kalau pertama kali itu gue ke Dubai itu juga gue nggak nyangka ya, itu kayak yang kepilih dari Indonesia cuma 3 orang dan gue cewek sendiri, dua-duanya cowok. Dan ya alhamdulillah gue bisa sampai sana tanpa biaya. Iya, Maksudnya ngeluarin sepeser biaya, pun, ya. Bahkan bukan ngeluarin biaya, malah kita dapat biaya. Dapat duit. Dapat duit. Wah, Dari seru pertama banget tuh kalinya liburan dapet sambil dapat duit ya. Aduh. Iya, alhamdulillah. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kehadiran seorang bintang tamu. Gua nyebutnya apa ya? Oh, mungkin nyebutnya traveler kali ya, tukang jalan-jalan. Saudara Mbak apa nih? Mbak aja. Manggilnya Mbak aja. Mbak Nadine. Apa kabar Mbak Nadine? Alhamdulillah baik. Mas Agus. Ini apa nih Mas? Bang. Biar lebih seru gitu. Oke. Gua khusus ngundang lu nih udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Iya. Mungkin Jadi, ada kali setahun. Udah setahun ya. Ceritain dong, lu kan seorang traveler ya. Kan tadi juga kita diskusi, lu bisa udah keliling Indonesia, udah keluar negeri segala macem. Bisa ceritain dong? Mulai dari mana nih? Oh. Apa aja, ngoceh apa aja lah, yang penting lu bisa menceritakan sebagai seorang traveler itu gimana. Oke. Berawal dari pertamanya sih ke Jogja, memberanikan diri. Jogja. Karena ya namanya aku kan kebetulan anak satu-satunya, single. Terus nyokap bokap itu kebetulan kurang suka untuk jalan-jalan. Jangankan jalan jauh, ke mall aja tuh jarang. Jadi otomatis gue sebagai anak yang jiwa petualangannya memberontak, telah memberontak. Jadi ya udah. Pertama kali gue coba untuk, ya biasanya kan soalnya kalau jalan itu kan bener-bener jaraknya lama gitu loh. Dan itu harus sama orang tua, kayak ada acara kantor dari orang tua atau gimana. Nah sekarang waktu itu pertama kali gue nyoba traveling sendiri itu pas kuliah semester berapa ya? 3 kalau nggak salah. Ya intinya itu pertama kali gue traveling yang deket lah, Jogja. Jadi waktu itu gue memberanikan diri untuk pesen tiket sendiri, apa segala macamnya sendiri lah, prepare. Gue nggak tahu di sana ada saudara atau siapa, gue belum tahu lah waktu itu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ke Jogja sendirian naik kereta. Dan itu kayaknya seru aja. Gue jadi menemukan, wah ini nih soul gue gitu. Wah ini jiwa petualang gue emang di sini nih gitu. Ternyata gue demen adventure nih gitu. Dan itu gue baru menyadari semua itu ketika pas pertama kali ke Jogja sendirian. Itu sampai sana gue nggak kenal siapa-siapa. Gue bener-bener nyari hotel yang bener-bener murah banget. Dan itu kayak yang gue searchingnya lama banget. Padahal gue udah sampai di Jogja. Tapi gue kayak yang masih bingung yang mana. Itu bener-bener kayak yang gue nanya-nanya dulu sama tukang beca. Ya pokoknya rekomendasi hotel termurah atau bahkan penginapan yang murah lah gitu. Akhirnya disaranin sama seorang kenal di jalan sih. Itu kayak orang lewat gitu. Terus gue tanya, ya kayaknya dia mahasiswa sih. Terus habis itu gue tanya, dia menyarankan untuk kayak nginep di jadi satu kamar itu apa sih namanya? Backpackeran. Ya kayak campur gitu kan, ranjang atas bawah. Nah gitu. Itu katanya murah. Nah gue di situ nggak mikir kayak yang campur nggak nih kamar cowok sama cewek gitu. Itu bener-bener gue nggak tahu gitu. Akhirnya gue karena murah tertarik cuma 100.000 per hari. Intinya 99.000 ya, anggaplah 100 lah. 100.000 per hari. Per malam maksudnya. Akhirnya gue nginep di situ dan ternyata gue dapet kamar yang isinya bule semua. Dan itu kayak yang ada yang dari Jerman, dari New Zealand. Itu ceweknya 1, cowoknya 2. Jadi satu kamar itu isinya 4 orang. Lu sendirian? Satu kamar sendirian? Enggak, gue cewek. Terus yang bule juga cewek. Tapi itu semua bule, cuman yang cowoknya 2, cewek 1, gue cewek juga kan. Jadi berempat kita. Lu padahal nggak kenal? Gue nggak kenal sama sekali. Dan itu
Di situ gue juga belajar gimana caranya, gue udah kayak nggak tahu malu aja, udah nanya cus belajar, maksudnya kayak bahasa Inggris gue juga belepotan, ya udah yang penting dia ngerti apa maksud gue gitu. Pertama ya lewat isyarat kan, kalau misalnya ada yang nggak tahu apa yang mau gue omongin kayak gitu, udah pokoknya beraniin diri aja deh untuk kayak nanya-nanya dia dari mana, so asik aja gitu. Dan meskipun dia, karena gue berjilbab, satu kecanggungannya adalah kalau pikiran kayak gitu ya, gue nggak bisa lepas jilbab sembarangan. Terus tidur juga sungkan kayak kalau bahasa Jawa kayak gitu. Oh begitu ya. Ya pokoknya banyak deh. Gue lihat juga lu udah hampir semua provinsi ya lu. Alhamdulillahnya itu berkat instansi-instansi yang membawa gue bisa keliling. Jadi kata lu juga lu punya tips bagaimana, tips bahasanya apa ya, lu jalan-jalan gak ngeluarin duit tuh. Iya itu gimana caranya, karena gue selalu gue berdoa pokoknya ya Allah aku ingin keliling dunia, itu impian gue. Intinya kayak, dan dalam keadaan gue nggak pengen nih ngerepotin orang tua gue. Gimana caranya gitu. Akhirnya alhamdulillah kan gue aktif organisasi segala macam, nah itu yang membawa gue sedikit demi sedikit tuh jadinya kayak berkenal dengan orang banyak, dan akhirnya membawa gue untuk gabung dalam suatu komunitas. Kayak gitu. Jadi lewat komunitas lu bisa jalan-jalan gratis gitu. Wah boleh juga nih triknya nih. Jadi penonton yang pengen jalan-jalan gratis nih, trik-trik dari Mbak Nadine nih, masuk komunitas aja lah, ya kan? Iya. Ceritain dong dari jalan-jalan traveler jalan-jalan dari Aceh sampai Papua lu udah pernah kan? Alhamdulillah. Cobain ceritain dong, enaknya apa, nggak enaknya apa? Ya tiap kota pasti beda-beda ya rasanya. Pertama kalau misalnya yang paling beda sih dari seluruh kota itu ya Papua. Kayak gimana bedanya? Bedanya itu karena ya pertama kita nggak tahu bahwa karakter orang-orang yang Papua itu seperti apa, maksudnya dari setiap daerah juga begitu, memang beda-beda. Cuman yang paling menonjol itu kayak di Papua, karena kita baru nemuin kayak yang namanya, kalau kita kan taunya selama ini makan daun sirih itu cuma buat nenek-nenek. Setauku karena nenekku kayak gitu. Buang tahu sirih kan yang biasa buat nguatin gigi ya. Iya. Ternyata di Papua itu nggak tua nggak muda semuanya makan itu gitu. Dan aku pernah disuruh nyoba, itu bener-bener nggak berani, kayak yang takutnya muntah atau gimana gitu kan. Meskipun sebenarnya tetap penasaran sampai sekarang rasanya kayak apa. Cuma aku ngeliatnya enak gitu, mereka kayak ngunyah gitu. Terus lu akhirnya nyobain nggak? Rasanya gimana? Belum sempet, karena waktu gue bener-bener gak berani, kayak yang takutnya gue muntah terus kesinggung atau gimana. Nah itu gue menjaga itu sih, jadi lebih baik gue tahan. Sampai sekarang gue jadi penasaran, mungkin nanti gue bakal coba sih suatu saat kalau siap. Itu mereka makan sebagai apaan? Makanan utama apa? Makan dikunyah buat nguatin gigi, nanti dilepeh. Itu yang warna merah tuh sirih. Yang itu anak-anak muda di situ makannya gituan. Muda semua, muda tua semua makan gitu, ngunyah itu. Gitu. Itu. Nggak ditelan, ngunyah kayaknya nggak ditelan deh. Kan dibuang kalau gitu. Itu terus tapi alhamdulillahnya mereka baik-baik dan erat banget sih kalau menurut aku rasa toleransi ininya. Toleransi keagamaan ya. Karena saat itu kebetulan kita lagi kegiatan soal itu yang berhubungan dengan keagamaan kayak gitu. Lu nyusurin apa aja di Papua? Di Papua itu gue kebetulan sempat ke Bukit Teletabis. Jokowi ya? Patung. Bukan. Bukit Jokowi sih. Bukit Jokowi. Namanya Bukit Jokowi. Terus tadinya mau ke pantai ke pantai tapi nggak jadi karena waktu itu benar-benar panas banget cuacanya. Itu menarik di Papua. Iya. Kalau di Aceh? Terus kalau di Aceh itu kita makan biasa kuliner. Kalau di Aceh kan terkenal sama mie Acehnya. Nah kita nyobain kulineran asli itu. Mie Aceh itu ya. Terus ngerasain kopi Gayo. Enak itu. Enak buat yang suka mah ya. Aduh kebetulan waktu itu pertama kali nyobain sih. Yang namanya kopi pasti kan pahit ya. Berarti luas banget Indonesia ini bro. Iya,
luas banget Indonesia tuh. Kalau mau dicobain satu-satu kayaknya butuh waktu yang bertahun-tahun aja mungkin gak cukup. Mungkin akan udah nyobain ini lupa yang sana, lupa gitu pasti. Ya karena saking banyaknya emang ciri khas tiap daerah tuh banyak. Beda-beda. Dari makanan kan beda banyak ya kan. Terus belum wisata-wisatanya juga banyak khasnya kayak gitu-gitu. Menariknya apa menariknya? Kalau yang di mana? Menariknya dari semua wilayah yang udah lu jalanin tuh menariknya di mana? Paling menarik yang menurut lu itu? Yang paling menarik menurut gue itu karena gimana ya? Kebiasaan yang kita lakukan itu beda. Terus kita bisa dimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menyamakan itu. Jadi membaur lah. Membaur. Tapi itu kan sulit. Jadi lu kan perempuan ya, cewek sendiri jalan nggak takut lu? Alhamdulillah sih nggak pernah ada rasa itu. Tapi pernah mengalami pengalaman yang gak menyenangkan gak lo? Iya pernah, ya itu yang pertama kali dari ke Jogja. Ya itu pertama kalinya gue deg-degan banget, yang namanya pertama kali sendirian. Perempuan lagi lo ya. Terus nggak tahu punya saudara atau enggak di sana. Itu benar-benar. Apa sih yang mendorong lo melakukan itu? Iya itu tadi karena kedua orang tua gue nggak suka jalan-jalan. Kurang suka jalan-jalan. Jadi nggak ya sekali jalan-jalan, maksudnya ke mall aja tuh jarang gitu. Makanya lu pengen jalan-jalan nih. Iya, tapi lu udah puas belum sih keliling-keliling? Sebenarnya gini, kalau untuk keliling untuk kepuasan diri sendiri itu pasti ada, tapi gue belum puas sebenarnya karena gue pengen banget ngajak kedua orang tua gue itu jalan-jalan bareng gue gitu. Tapi dengan usaha gue, dengan maksudnya gue yang mengeluarkan biaya atau dia nggak merepotkan mereka gitu. Ya gak usah ngeluarin biaya lah, kan lu juga keliling-keliling nggak pakai biaya itu katanya. Itu untuk pribadi, makanya kalau misalnya untuk kepuasan pribadi, alhamdulillahnya gitu gue udah puas jalan-jalan lah ya. Ya ada kepuasan tersendiri, tapi untuk yang membawa kedua orang tua kita itu kan. Kalau di Kalimantan apa enaknya? Kalau di Kalimantan itu apa ya? Apa enak semua sih. Gimana? Ayo dong explore biar juga yang nonton ini jadi semangat buat jalan-jalan, dan yang paling pasti kan termotivasi lah. Gimana sih caranya nggak bayar bisa keliling Indonesia? Iya, aku bingung. Tapi kalau untuk tidak mengeluarkan biaya, itu benar-benar emang harus coba-coba sih. Jangan, pokoknya intinya terus-terusan minta sama Allah gimana caranya lah untuk bisa keliling itu, dan pasti Allah denger itu kan. Selain itu ya pokoknya ya intinya kita usaha. Kayak gue pertama nyari-nyari awalnya karena gue nyari-nyari beasiswa, padahal nyari-nyari beasiswa, terus habis itu ya tes nggak dapet juga, terus nyari-nyari kerja, ya ujung-ujungnya alhamdulillah sih dapet kerjaannya. Sampai gue ke Dubai. Lu ke Dubai? Tuh. Wah, menarik dong. Ceritain dong di Dubai gimana? Dubai itu Uni Emirat Arab ya? Iya. Coba ceritain di Dubai gimana. Itu lu jalan-jalan juga? Itu banyak jalan-jalannya juga sih, nge-vlog juga. Ya pokoknya karena kerjaannya juga nggak terlalu ngebeban banget. Berarti jadi, lu kerja sambil bermain dong? Iya, kerja sambil berlibur. Berapa lama lu di Dubai? Cuma dikontrak 3 bulan sih sebenarnya. Lu ngapain aja di Dubai itu? Seru nggak di sono? Ya alhamdulillah. Apa tuh? Kalau pertama kali itu gue ke Dubai itu juga gue nggak nyangka ya, itu kayak yang kepilih dari Indonesia cuma 3 orang, dan gue cewek sendiri, dua-duanya cowok. Dan ya alhamdulillah gue bisa sampai sana tanpa biaya. Ngeluarin biaya. Ya. Bahkan bukan ngeluarin biaya, malah kita dapat biaya. Dapat duit. Wah, dari seru banget tuh liburan sambil dapat duit ya. Aduh. Iya, alhamdulillah. Dan yang gue pikir itu pertama kali datang ke Dubai, besoknya langsung kerja. Gue pikir, tapi ternyata enggak. Kita diliburin, dikasih waktu untuk jalan-jalan menikmati Dubai 2 hari. Kita dikasih duit sebesar 1.000 dirham. 1.000 dirham tuh berapa kalau dirupiahin? 1 dirhamnya itu sekitar 4.000. Berarti 1.000 dirham. 4 juta kali ya? Ya, 4 juta. 4 juta lu keliling-keliling tuh. Bukannya kerja malah jalan-jalan. Tapi kan 4 juta di sana juga emang biayanya memang mahal. Oh mahal. Jadi iya, sama aja sebenarnya. Iya, gitu. Udah gitu gue
kayak gue cewek, Mm-mm. terus gue muslim, Mm-mm. dan gue sekamar dengan orang yang non muslim semuanya. Cewek juga tapi. Iya cewek. Dan akhirnya gue kan butuh pengeluaran untuk biaya kayak beli makanan bahan makanan sendiri, terus buat masak yang nggak bisa dicampur ya kan dengan mereka. Jadi ya itu biaya gue juga pengeluarannya besar termasuk begitu. Jadi untuk jalan-jalan itu kita pertama kali ya nyarinya yang gratis dulu. Apa yang Tapi lu yang pikirin gratis, ketika lu sampai Dubai itu? Yang lu bayangin apa? yang sampai Dubai. Gue pikirnya jalan-jalan. Tadi mau jalan-jalan kan? Iyalah. Kerja sambil berlibur. Iya. 3 bulan. Karena gue mikirnya gini, maksudnya kerja ya kerja gitu. Tapi pastinya yang namanya gue suka nge-vlog juga kan kebetulan. Jadi ya pikiran gue wah pasti bagus banget nih kalau buat nge-vlog dan lain-lain. Udah pikiran gue ke situ. Padahal ya di sana juga kerja juga gitu. Tapi banyak jalan-jalannya. Banyak jalan-jalannya juga alhamdulillah. Sampai Dubai lo. Iya. Alhamdulillah. Itu awalnya juga ditentang, maksudnya nggak boleh sama orang tua tuh. Kenapa? Karena khawatir kan, takutnya ditipu di sana atau gimana gitu kan. Tapi lu pernah mengalami hal yang gak mengenakan gak di sana? Yang tidak mengenakan itu sebenarnya gue temukan, tapi bukan di gue. Kalau gue nggak enaknya pas ya kalau misalnya di sana kan karena gue biasa di Indonesia bangun pagi gitu ya. Siang kali lu. Maksudnya ya paginya di Indonesia kan jam 6 subuh sholat lah gitu bangun lah kan ya kan. Ya, tapi di sono gue sekamar sama orang non muslim semua. Gue subuh denger azan. Gue bangun melek pertama kali gue kaget banget gelap gulita. Jadi ini ruangan besar. Jadi ada ruang padahal satu pintu jadi kayak apa satu pintu itu dalamnya ada kamarnya 3, ruang kantornya 2, kamar mandinya 2, sama dapur 1. 4 ruangan dalam satu ruangan besar gitu. Jadi ya besar ya lumayan gitu kan. Akhirnya dan itu lampu nggak ada sama sekali yang hidup. Ketika gue mau sholat gue bingung dong, gue merinding dong, asli merinding karena itu gue juga dapet apartemen, maksudnya gue di kebetulan nginepnya di kota daerah, di daerah Tower, dan itu gedung tua, itu di situ gedung tua, jadi ya hawa-hawa ininya kan ada mistisnya. Ketemu jin apa enggak sana? Hah? Jinnya apaan, kuntilanak? Aduh nggak tahu. Intinya cuma rasa aja sih kayak apa. Ya intinya mistisnya kuat banget karena itu gedung tua dan lagi ditambah saat beberapa hari gue di sana gue kenal sama seorang orang bule, kayak gue kenal sama orang Uber kan di sana, kan di sini Gojek sama Grab, di sana Uber. Nah gue kenal di sana kayak yang tinggal di daerah Tower itu kan gedung tua gitu. Intinya kayak ada cerita mistis juga di sana bahwa ternyata berarti sama-sama ya, juga kayak di Indonesia ya? Iya, bahwa gedung itu ternyata ada cerita mistisnya juga dan itu bikin gue gedung merinding dan akhirnya gue kayak yang kebayang, waduh gitu. Udah gue langsung beraniin diri aja, gue pakai senter HP, nggak berani nyalain lampu karena gue nggak tahu orang sana kalau nyalain lampu kayak gimana, mesti sikap mereka tuh bagaimana ya kan? Takutnya kaget terus marah-marah jadinya apa gimana? Ya udah gue langsung aja nyalain HP, senter, gue langsung kamar mandi, gue wudhu, gue balik lagi ke kamar, gue sholat bener-bener kebayang, apa ya, kebayang ada yang ngikutin gitu sholat. Tapi ada yang ngikutin nggak? Kagak ada bang, ya namanya di gelap gulita, lu sholat gimana gitu kan, bener-bener gelap gak ada cahaya satupun. Akhirnya udah gue sampai situ, itu nggak enak ya, dan pas waktu itu Lebaran Idul Adha, ya kan kalau nggak salah, iya, itu gue puasa kan. Nah itu gue kenal di sana sama teman-teman yang kerja di McD. Kebetulan samping Dubai Tower itu ada McD. Nah gue kenal kenal teman-teman di situ gitu, yang orang-orang Indonesia. Kebetulan ngajakin kayak sahur bareng, buka puasa bareng. Nah pas sahur bareng, jadi gue ada peraturan nggak bisa ini, jadi dia masuknya tuh pakai sidik jari bang, masuk ke kamarnya. Nah pas gue mau keluar, gue kan udah keluar dari habis isya, nah gue mau masuk ke dalam kamar itu setelah sahur, itu benar-benar gue diomelin kayak yang, ya gue udah bilang soalnya gue mau sahur bareng sama temen-temen gue, tapi ternyata mereka nggak ngizinin itu kayak yang
ya udahlah gitu. Gue udah kena omelan juga di situ, ya udah gue nikmatin itu. Padahal gue udah jelasin bahwa ini gitu. Kayak gitu sama juga kayak yang apa, pas baliknya udah kena omel. Terus gue dibilang kalau kamu kayak gini terus bisa potong gaji gitu. Lu di sana ngapain sih? Potong gaji gitu gue. Ngapain sih di Dubai? Gue itu kontrak kerja. Iya, kerjanya ngapain lu? Account manager, jadi kayak ngurusin akun-akun gitu loh. Jadi banyak ngerapin data juga kayak gitu. Panjang nggak kerjanya? Lama nggak? Ya 3 bulan doang. Enggak, maksudnya jam kerjanya. Oh, jam kerjanya mulai dari jam 10 sampai jam 5. Oh bentar ya, sisanya main dong. Ya main, makanya kan gue bilang ya beban, iya ada beban kerjaan tapi ya nggak terlalu berat. Lu yang lu rasain apa sih jalan-jalan nggak bosan? Bosen sih enggak, karena gue selalu menemukan sesuatu yang beda. Wah, gimana tuh? Bahasanya nih berat nih. Iya dong, kalau sama monoton ya justru malah bosen dan nggak mau jalan-jalan lagi. Karena di setiap tempat itu punya perbedaan, entah dari karakter orang yang kita temuin, budayanya, adatnya, ya kan, kebiasaan orang-orang di suatu tempat itu. Terus habis itu makanannya, wah susah itu makanan. Kalau di Dubai, gue kan susah, gue nggak bisa tuh makan nasi Arab, ya kan, nasi biryani lah apa gitu. Nah gue nyarinya pasti restoran Cina. Di restoran Cina pun gue was-was ada porknya. Ya makanya itu jadi kayak yang ya sulitnya di situ gue harus beli beras sendiri. Kalau lauknya oke, gue beli di luar, tapi untuk nasi gue beli beras sendiri. Gitu. Itu sih. Seru itu, Serunya di situ. Dan gue deg-degannya karena gue bener-bener nggak dikirim, nggak dapat pegang uang sama sekali dari manapun. Bener-bener pure dari perusahaan itu aja duit yang gue pegang. Itu hasilnya buat jalan-jalan juga lagi? Ya enggak, sebagian, iya. Sebagian gue nikmatin sendiri lah. Maksudnya gue gak nikmatin hasil gue. Kan udah jalan-jalan itu Dubai. Dubai tempat wisata, lu ke tempat wisata atau tempat apa biasanya kalau jalan-jalan? Ke tempat wisata. Pertama kali gue datengin itu ya Burj Khalifa, ikonnya Dubai. Oh, seru tuh. Seru. Yang gue kira gratis ternyata bayar. Dan lumayan mehong juga, padahal cuma naik. Tapi sama Indonesia enakan mana? Dari tempat wisata, apa ketika lu mengunjungi beberapa daerah lah, hampir semua kan wilayah Indonesia lu udah lu kunjungin, sama di luar negeri perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di luar negeri ya monoton sedikit, maksudnya monoton tuh kayak yang ya lo nggak ngedapetin kayak kalau di Indonesia ada perbedaan suku, ya kan? Ke sana budayanya juga udah beda, logat omongannya udah beda, terus banyak hal menarik lainnya lah kalau di Indonesia campur kan. Tapi kalau di negara misalnya di Dubai lah yang udah pernah gue datangi itu ya satu gitu. Paling beda karena banyak pendatang, karena banyak orang dari negara lain yang kerja di situ atau apa gitu. Tapi tidak mengubah kulturnya Dubai itu sendiri kan gitu. Ya. Menarik. Gitu. Seru kayaknya cerita gue kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi. Bye. Amin.